Jaringan Qinhan, Pulau Suguo, rumah Luo Feng. Sejak Luo Feng dianugerahi gelar dan menjadi seorang marsal, Su Hua telah membagi Luo Feng menjadi sebuah rumah besar di dalam jaringan Qinhan. Pulau Suguo, meskipun itu adalah sebuah pulau, dalam hal luas saja, itu adalah 9 triliun tahun cahaya, dan rumah Luo Feng juga 87.000 tahun cahaya. Pada saat ini, Luo Feng sedang duduk di depan kursi, terus-menerus memeriksa email di laptopnya. Raja Dewa Su Hua memiliki 3 penghargaan, Jenderal Ge Feng memiliki 4 penghargaan, Kera Raksasa memiliki 5 penghargaan, Yuanzu memiliki 7 penghargaan, Jinlan memiliki 13 penghargaan, dan anggota tim lainnya memiliki total 17 penghargaan. Luo Feng tertawa, saya pernah memilikinya, hubungan dengan leluhur asli. Saya mengatakan bahwa saya tidak dapat terhubung ke jaringan Qinhan di mana saya berada, dan saya yakin orang-orang ini mengetahuinya, jika tidak, akan ada lebih banyak email. Karena penjelmaan kekuatan suci di alam semesta kecil Luo Feng dapat menghubungi Yuanzu, Yuanzu mengirim 7 email, dan anggota pasukan kera gila lainnya juga mengirim banyak email, tetapi Luo Feng tidak membalas satu pun, jadi Yuanzu pergi mencari Luo. Avatar kekuatan ilahi Feng bertanya, Raja Dewa Su Hua ingin aku menemuinya. Luo Feng merenung sejenak. Raja Dewa Su Hua perlu bertemu secara langsung. Mari kita balas secara singkat sisanya. Luo Feng membutuhkan beberapa menit untuk membalas email lainnya, dan kemudian terbang ke istana termegah di Pulau Suguo. Marsekal Luo, Marsekal Luo, para penjaga istana menyambut Luo Feng dengan hangat ketika mereka melihat Luo Feng, dan pada saat yang sama memberi jalan. Luo Feng tersenyum dan mengangguk. Ya Tuhan, Marsekal Luo benar-benar tersenyum padaku. Seorang penjaga berkata dengan penuh semangat. Kupikir pembangkit tenaga listrik pertama kerajaan Su ini akan sangat dingin. Penjaga lain juga bersemangat. Luo Feng berjalan menuju aula utama, dan segera mencapai pintu aula, mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian melangkah maju. Tiba-tiba ruang sedikit berfluktuasi, dan Luo Feng melihat Su Hua duduk tinggi di atas aula. Su Hua melihat Luo Feng datang, sosoknya melintas, dan dia datang ke Luo Feng. Luo Feng hendak memberi hormat, tetapi Su Hua mendukung Luo Feng, Marsekalku, kamu kembali. Yang Mulia khawatir, saya kembali. Luo Feng berkata dengan hormat. Awalnya, aku mencarimu sekali. Pendekar pedang dan Raja Xia masing-masing memintaku untuk mencarimu sekali. Aku tahu bahwa kamu akhirnya terhubung ke jaringan Qinhan di tebing mematikan, jadi aku benar-benar khawatir. Su Hua tertawa. Pendekar pedang dan Raja Xia ingin pergi ke tebing mematikan untuk menemukanmu, tetapi kedua orang tua ini tahu bahwa hidupmu tidak dalam bahaya. Mereka mengatakan sebelumnya bahwa mereka hanya akan membantu ketika mereka bertemu Raja Dewa di Tianjing. Hehe, Luo Feng tersenyum, kalau begitu mereka pasti sangat bermasalah. Raja Xia berencana untuk turun, pendekar pedang patah tidak akan menyerah. Mereka telah berjuang untuk waktu yang lama, dan Yuan dari alam semesta yang sama seperti yang kamu katakan bahwa kamu dapat meninggalkan tebing sendirian. Su Hua juga tersenyum, dan kemudian merendahkan suaranya, mereka Anda tinggal di tebing kematian untuk waktu yang lama, dan Anda datang menemui saya tidak lama setelah Anda pergi. Hahaha, Luo Feng tertawa. Luo Feng, apakah ada kesempatan di sana? Su Hua bertanya sambil tersenyum. Luo Feng memikirkan Wu Chang, ragu-ragu di dalam hatinya, dan kemudian tersenyum, apalagi, setelah reinkarnasi tanpa akhir, banyak roh kuat dari pola rahasia telah jatuh, dan mereka semua ditangkap dan disadari olehku. Itu dia, Su Hua tersenyum. Tentu saja, ini adalah tempat yang baik untuk memahami cara hidup dan mati. Saya mengerti sekitar 1% dari cara hidup dan mati. Luo Feng terkekeh. Jalan hidup dan mati terlalu sulit. Su Hua menghela nafas, Luo Feng, karena kamu telah memilih jalan ini, maka lakukanlah dengan teguh. Ya, Yang Mulia, kata Luo Feng dengan hormat. Pergi, terus berlari, pastikan untuk memperhatikan keselamatan. Su Hua melambaikan tangannya. Luo Feng mengucapkan selamat tinggal pada Su Hua, dan segera keluar dari aula, dan kemudian langsung keluar dari jaringan Qinhan. Su Hua melihat ke gerbang kuil dan berkata dengan lembut, benua asal akan berada dalam kekacauan. Di dalam menara bintang, Luo Feng melihat ke kejauhan, sementara Morosa dan Sue Qiong tetap diam di samping. Morosa, apakah kamu akan menerobos? Luo Feng bertanya. Aku merasa sedikit,
kurasa hampir sama. Jawab Morosa dengan hormat. Ayo pergi langsung ke tempat inti selanjutnya. Luo Feng melihat ke pegunungan yang jauh, jumlah roh pola rahasia yang cocok semakin sedikit, jadi tidak perlu membuang waktu terlalu lama untuk mencari mereka. Menara bintang terbang menuju tempat inti dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini, sebuah kapal perang besar memasuki domain dalam. Di dalamnya ada ikan mekanis kecil yang berjalan mondar-mandir. Pria dari keluarga, Butterfly of Time, dengan 7 pasang sayap itu mungkin adalah target yang aku cari. Dia belum muncul di domain luar selama 40 tahun. Apakah dia benar-benar memasuki domain dalam? Ikan mekanik berkata dengan cemas, meskipun sayap itu adalah harta aliran mekanis, ini adalah kesempatan bagiku untuk menerobos. Setelah beberapa saat, ikan mekanik itu berkata dengan getir, orang-orang itu ingin aku mati. Aku harus membuat mereka membayar harganya. Laut alam semesta kecil Luo Feng, bumi. Susin duduk di sebelah Luo Feng dan menatap Luo Feng, suamiku, trailer film terbaru terlihat bagus, bisakah kita menontonnya bersama? Ini, aku mungkin tidak punya waktu. Luo Feng sedikit mengernyit, dengan ekspresi malu di wajahnya. Susin melihat ekspresi Luo Feng dan menghela nafas, baiklah kalau begitu. Luo Feng menjentikkan dahi Susin dengan ringan, gadis bodoh, aku berbohong padamu. Kamu harus bebas. Beraninya kau berbohong padaku. Susin menatap Luo Feng dengan marah, dan melemparkan dirinya ke arahnya saat berikutnya. Luo Feng tersenyum, memeluk Susin, menatap matanya, dan menciumnya dengan penuh kasih saat berikutnya. Setelah sekian lama, mereka enggan berpisah. Luo Feng menatap orang yang ada di pelukannya dengan penuh kasih sayang, mengecup keningnya dengan ringan. Susin mengangkat kepalanya dan menatap Luo Feng, suamiku, bagaimana kabarmu di sana? Aku benar-benar ingin pergi ke sana untuk menemanimu, tapi aku punya bekerja sangat keras, tetapi saya bahkan tidak dapat mencapai yang mulia. Tidak apa-apa, istri, masih ada banyak waktu. Luo Feng memandang Susin, kami telah lolos dari siklus reinkarnasi, dan tidak akan ada batasan di masa depan. Masih banyak waktu. Susin bersandar lembut pada lengan Luo Feng dan tersenyum manis. Ya, sudah lama sekali. Luo Feng juga tersenyum, tapi ada sedikit keraguan dalam senyumnya. Apakah benar-benar ada banyak waktu tersisa? Domain bagian dalam Gunung Suci. Luo Feng melihat tumpukan gunung di depannya, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Hei, sekitar 39.000 tahun cahaya jauhnya, ada 2 orang bijak, iblis dan hantu. Luo Feng tiba-tiba menoleh sedikit ke kiri depan. Denominasi ras iblis benar-benar penuh kebencian, dan itu benar-benar memaksa kita ke jurang kematian. Sue Qiong berkata dengan marah, di bawah itu, aliran kehidupan benar-benar menjijikkan. Tuan, mereka hanya memiliki 2 orang suci, bisakah kita melawan mereka? Morosa bertanya pada Luo Feng. Seharusnya mungkin, tapi kita belum tentu menang. Luo Feng sedikit mengernyit, dan mereka bisa meminta bantuan, tapi kita tidak bisa meminta bantuan umat manusia, dan kita tidak bisa membiarkan mereka tahu bahwa kita milik ras manusia. Tuan, saya baru saja meneliti metode tombak tingkat 30, saya tidak tahu apakah itu cukup untuk menyelesaikan keduanya. Morosa tersenyum. Ya, mata Luo Feng berbinar, dan kemudian dia sedikit mengernyit, namun, klan hantu dapat memiliki klan iblis, dan kekuatan mereka akan sangat meningkat. Tapi kamu bisa merencanakan. Segera, Luo Feng, Morosa dan Sue Qiong merumuskan metode pertempuran tertentu. Setelah mendiskusikannya, Sue Qiong memimpin Ruo Donggong untuk meninggalkan menara bintang terlebih dahulu, sementara Luo Feng dan Morosa berubah menjadi 8 wajah dan 24 lengan. Ada beberapa kesamaan, tetapi perbedaannya adalah bahwa pembangkit tenaga listrik klan Fengji yang diubah oleh Luo Feng memiliki 6 pasang sayap perak di belakang mereka. Biarkan klan Ziyue menyinggung klan iblis. Luo Feng melihat gambar ini dengan puas. Setelah itu, Luo Feng terbang keluar dari menara bintang, menyimpannya, dan mengikuti di dekat istana Ruodong. Detektor mikro selalu menyala, memblokir sinyal dari ratusan kilometer di sekitarnya. Morosa mulai mengisi kekuatan sucinya untuk menyerang, dan Luo Feng diam-diam bersiap. Jarak semakin dekat, 1000 tahun cahaya. 500 tahun cahaya jauhnya. 100 tahun cahaya jauhnya. Akhirnya, ketika jaraknya hanya 100 tahun cahaya,
serangan Morosa diluncurkan bersama dengan teknik primordial Luo Feng. Bersenandung, kedua orang suci itu diserang oleh wasiat, dan serangan Morosa mengambil kesempatan untuk membombardir mereka. Ledakan, serangan Morosa menimbulkan asap yang tak ada habisnya, dan kedua orang suci itu juga menderita pukulan keras. Bajingan, siapa yang berani mengambil tindakan terhadap klan iblisku, apakah dia lelah hidup? Orang kuat klan iblis itu meraung marah. Fusion dulu, pria kuat hantu itu berteriak keras, dan pada saat yang sama meninggalkan tubuh ilahi yang diciptakan, jiwa yang kacau terbang ke iblis, dan iblis yang kuat juga terbang ke jiwa. Ledakan, pembangkit tenaga iblis mengangkat tombak di tangannya untuk memblokir pedang yang menyerang, dan tombak itu berayun tanpa henti. Morosa kemudian menikam jiwa dari klan hantu yang kuat dengan ganas dengan tombak di tangannya. Jiwa hantu itu mendengus dingin, dan serangan jiwa menghantam jiwa Morosa dengan serangan jiwa. Meskipun Raja Binatang Dunia terlahir sebagai penguasa jiwa, dia diserang oleh jiwa klan hantu, dan Morosa masih tertegun sejenak. Dan pada saat ini, jiwa dari pembangkit tenaga listrik klan hantu berhasil memiliki pembangkit tenaga listrik klan iblis. Dalam sekejap, aura kuat dari ras iblis menjadi lebih kuat, dan domain kekacauan langsung terbuka, dan tombak di tangannya menikam Luo Feng dengan keras. Luo Feng membantai Wu Yuyi dengan lembut bergoyang, tubuhnya dengan cepat mundur, dan menghindari pukulan itu. Segera, domain kekacauan lain muncul di ruang sekitarnya. Kedua domain kekacauan bertabrakan dengan keras. Domain kekacauan ras iblis jelas berada di atas angin, sementara domain kekacauan Luo Feng kehilangan tempat. Dalam 30 tahun di dasar tebing, inkarnasi kekuatan ilahi Luo Feng di Gunung Jiuji terutama mempelajari pola rahasia kelima membunuh Wu Yuyi. Di bawah laju aliran 10.000 kali, ia belajar selama lebih dari 200.000 tahun dan sepenuhnya memahaminya. Misalnya, Luo Feng pernah salah mengira bahwa pola rahasia tingkat kelima yang diteliti dengan baik sebenarnya merupakan perpanjangan dari pola rahasia tingkat keempat, yaitu, alam semesta satu pikiran tingkat keempat secara langsung diintegrasikan ke dalam alam semesta milik Luo Feng sendiri, alam semesta pikiran, yang menyebabkan alam semesta satu pikiran Luo Feng menjadi sangat kuat. Dan pola rahasia yang berat ini adalah hadiah dari Wu Chang kepada Dewa Sejati Abadi yang memiliki pencapaian pola rahasia yang kuat. Pemilik asli pembunuhan Wu Yuyi, Jiu Sheng, memiliki pencapaian yang sangat dalam di sekolah pola rahasia. Melihat bahwa domain kekacauan Luo Feng kehilangan tempat, orang bijak klan iblis melirik Luo Feng dengan jijik, dan menikam Luo Feng dengan tombak yang dipegangnya. Luo Feng, di sisi lain, menggunakan pedang ketiga dari taktik Ming Yue untuk menyerang klan iblis dan menyatakan dirinya suci. Dentang, pisau bayangan darah Luo Feng bertabrakan dengan tombak panjang yang disebut klan iblis sebagai orang suci, dan kemudian keduanya dipukul mundur. Luo Feng mundur sekitar 100 mil, dan klan iblis yang disebut orang suci hanya mundur sekitar 30 mil. Melihat bahwa Luo Feng tertembak terbang, Morosa memegang tombak di tangannya dan menikam suku iblis untuk mengklaim orang suci, dan orang suci itu buru-buru memblokir tombak itu dengan tombaknya. Luo Feng juga terbang kembali dalam sekejap, dan pedang menebas lagi di ras iblis, yang disebut suci. Ras iblis ditebas oleh pedang ini dan mundur 70 atau 80 mil. Saya pikir kalian berdua disebut orang suci, tetapi saya tidak menyangka bahwa hanya satu yang akan disebut orang suci. Setan memanggil mereka orang suci dan memandang Luo Feng, hanya ada satu dari Anda, dan yang lainnya hanya yang lebih kuat, Dewa Abadi. Aku saja sudah cukup, Luo Feng meraung marah. Awalnya saya pikir itu aneh, kenapa kalian berdua hanya memiliki satu domain chaos, dan saya tidak menyangka bahwa yang lainnya adalah Dewa Sejati Abadi. Pembangkit tenaga listrik ras iblis tersenyum menghina, dan kemudian tombak panjang dibuat, raungan halus, dan kekuatan membuat kekosongan terus meningkat, terkoyak. Detik berikutnya, sosok iblis yang memanggilnya Santo menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah datang ke Morosa dan ingin menikam Morosa sampai mati. Morosa sedang terburu-buru, dan hanya punya waktu untuk mengangkat tombak untuk melawan. Dia ditembak oleh Santo suku iblis, dan tepat ketika Santo suku iblis ingin mengejar untuk menebus Morosa, sebuah pedang besar menebas ke arahnya. Klan iblis disebut suci, dan klan iblis membuka gerakannya dan berubah menjadi hantu, yang dapat dihindari dengan pisau ini. Lawanmu adalah aku, Luo Feng meraung, dan Blood Shadow Saber menebas Seng Seng lagi. Seng Seng tidak berani ceroboh, itu adalah serangan jiwa pada Luo Feng,
dan kemudian mengambil keuntungan dari momen lamban Luo Feng. Tombak di tangannya melonjak hingga ekstrim, dan menusuk perut bagian bawah Luo Feng dengan keras. Luo Feng tidak bisa menahan perasaan berdebar-debar ketika dia melihat tembakan yang mengancam, tetapi teknik pedang menebas ke arah orang suci itu langsung mengubah target dan menggunakannya untuk melawan teknik orang suci itu. Dentang, pedang dan tombak bertabrakan dengan keras. Pada saat ini, dua fluktuasi divine power yang mengerikan dengan panik mengamuk menuju ruang sekitarnya dari titik kontak antara pedang dan tombak, merobek ruang sekitarnya menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Kedua belah pihak mati-matian menggunakan teknik rahasia sihir pembakaran, dan Luo Feng bahkan menggunakan pemusnahan tingkat kelima. Namun, tombak hitam itu masih berada di atas angin dan terus mendekati Luo Feng, yang mengatupkan giginya untuk melawan. Pada saat yang sama, klan iblis Side Sheng terus menyerang jiwa Luo Feng, sementara Luo Feng terus menggunakan kehendaknya untuk menyerang klan iblis Side Master. Kedua belah pihak mencoba untuk mengalihkan perhatian yang lain. Sepertinya kau telah melupakanku, suara Morosa terdengar di belakang iblis ras Sein. Saat berikutnya, tombak Morosa secara akurat menembus ruang kacau di dalam iblis Sein. Aura yang disebut orang suci oleh ras iblis menghilang, dan pedang Luo Feng juga menebas dengan kejam pada baju besi ras iblis yang disebut orang suci. Aku tidak menyangka bahwa kamu sebenarnya, kata ras iblis ingin melihat kembali ke Morosa, tetapi sebelum dia melihat ke belakang, vitalitasnya benar-benar hilang. Setelah ras iblis menjadi ras yang tak terkalahkan, mereka semakin memandang rendah ras lain. Luo Feng tersenyum ringan, pedang di tangannya menebas mayat pembangkit tenaga listrik ras iblis lagi. Sialan, sosok yang kacau dengan cepat keluar dari mayat iblis dan mencoba melarikan diri. Apakah kamu terlalu naif? Luo Feng tersenyum ringan. Pembangkit tenaga klan hantu yang melarikan diri terbang dengan cepat, dan tiba-tiba, langit yang semula pada hari itu menjadi gelap seketika, dan itu tidak bisa membantu tetapi melihat ke atas. Sebuah menara besar yang megah tanpa henti. Pada saat ini, jurang lubang hitam besar terbuka di bagian bawah menara. Luo Feng berkata dengan lembut, "Telan." Segera, kekuatan menelan yang menakutkan bertindak pada jiwa-jiwa hantu. Sialan, dia berjuang mati-matian, tetapi tidak berhasil. Metode serangan terkuat dari pembangkit tenaga listrik klan hantu adalah serangan jiwa. Setelah serangan jiwa tidak berhasil, maka tubuh dewa yang rapuh tidak dapat mengalahkan alam yang sama di semua, atau bahkan lebih rendah dari lawannya di ranah. Di bawah menelan menara bintang, klan hantu bahkan tidak bisa membuat penghancuran diri. Akhirnya, menara bintang benar-benar melahap klan hantu. Pada saat ini, di alam semesta kecil di atas matahari, di ruang sumber, iblis yang disebut orang suci terbang keluar. Dia menyerang dengan marah, dan banyak planet di alam semesta kecilnya hancur. Sial, kedua pembangkit tenaga listrik itu milik klan Fengji. Mereka menggunakan metode ini untuk memukulku. Jika mereka tidak membalas dendam ini, bukankah mereka akan kehilangan wajah klan iblisku? Kemudian dia menghubungi mitra klan hantu, tetapi tidak peduli berapa kali dia menghubungi, dia tidak bisa menghubungi, dan pikiran gelisah menjadi semakin kuat. Terkunci, dia menghancurkan sensor jaringan virtual dengan marah, jatuh, pria Jesse itu benar-benar jatuh. Setan itu meraung marah di alam semesta yang kecil ini. Melihat hantu tersedot ke menara bintang, Luo Feng juga menyingkirkan mayat iblis. Seni 9 penempaan rahasia, saya awalnya memiliki sarana untuk menahan serangan jiwa, dan jiwa saya tidak lemah. Morosa adalah raja binatang buas, penguasa alami jiwa, dan jiwa sangat kuat. Luo Feng terkekeh ringan, bahkan jika kamu adalah klan hantu dengan jiwa yang kuat, sulit bagimu untuk mengancamku. Segera, Luo Feng berencana untuk terbang ke menara bintang. Ya, pada saat ini, Luo Feng tiba-tiba merasa sedikit gemetar pada pembunuhan Wu Yuyi. Luo Feng melihat kembali ke pembunuhan Wu Yuyi, panggil. Itu benar, itu panggilan. Pembantaian Wu Yuyi tertarik pada saat ini. Luo Feng tiba-tiba menjadi bersemangat. Silver Wings of Chaos tidak jauh. Luo Feng merasakan ketertarikan yang halus, dan melihat ke arah domain terluar gunung Chongshan Suci. Arah domain luar, mungkinkah pembangkit tenaga listrik yang datang dari wilayah luar? Daya tarik yang lemah, tidak bisa salah, adalah Chaos Silver Wing. Luo Feng menahan kegembiraan batinnya dan menyapa Morosa dan Sue Qiong untuk terbang ke menara bintang.
Di dalam menara bintang, Luo Feng sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa menahan diri, dan terbang ke arah pemanggilan dengan kecepatan ekstrim. Demikian pula, dia juga merasa bahwa pihak lain juga menuju ke sini. Saat pemanggilan menjadi lebih kuat, hati Luo Feng berangsur-angsur menjadi tenang. Aku sudah lama tidak bertemu dengan panggilan Chaos Silver Wing di alam luar. Kali ini orang kuat itu seharusnya sudah lama berada di alam luar. Luo Feng berpikir dengan hati-hati, melihat situasinya, dia seharusnya memasuki alam batin. Yah, mungkin dia mendapat kabar. Memikirkan hal ini, Luo Feng menggunakan kemampuannya yang tidak terlihat dan tidak terlihat untuk sekali lagi menjadi pembangkit tenaga listrik dari klan Kupu-Kupu Waktu. Pada saat yang sama, Luo Feng memerintahkan Morosa dan Sue Qiong untuk juga menjadi pembangkit tenaga listrik Kupu-Kupu Waktu klan. Bagaimanapun, kamu harus mendapatkan sayap perak kekacauan. Luo Feng menggertakkan giginya, melihat kapal makam yang diam-diam ditempatkan di menara bintang, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Luo Feng terus melihat ke kejauhan, terbang untuk sementara waktu. Luo Feng berhenti di tengah sebuah gunung, dan pada saat yang sama Luo Feng membiarkan Sue Qiong mendorong istana Ruo Dong untuk pergi lebih dulu. Setelah waktu yang lama, sebuah kapal perang besar muncul di mata Luo Feng. Hahaha, tawa keras datang dari kejauhan. Aku sudah lama mencari sayap emas kekacauan, dan akhirnya aku menemukannya. Luo Feng tidak menjawab, apakah kamu dari Laut Kosmos? Saat itu, aku dan Jiu Sheng dari negara bagian Wu bertarung sampai mati. Pada akhirnya, dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mengirim sayap emas kekacauan ke Laut Kosmos. Raungan besar datang dari kapal perang. Tahukah Anda? Saya sudah menjadi orang suci pada awalnya, tetapi manusia dari dewa sejati yang abadi benar-benar dapat menyakiti saya. Luo Feng terkejut. Dia bertarung dengan Jiu Sheng sampai mati, dan dia terluka. Mungkinkah dia meninggalkan noda darah di mana-mana? Luo Feng ingat noda darah di sayap putih. Lalu kamu meninggalkan darah di sayap? Tanya Luo Feng. Sayap putih di atas sayap emas kekacauan telah melukai saya 4 kali. Adapun apakah ada noda darah yang tersisa, saya tidak tahu. Suara itu mendengus dingin, lalu sayap emas kekacauan jatuh ke laut. Dari kosmos, aku membencinya. Reinkarnasi tanpa akhir, aku selalu mencari berita tentang sayap emas kekacauan, dan hari ini, dapat dianggap bahwa aku menemukannya. Begitu suara itu jatuh, seekor ikan yang sangat besar terbang keluar dari kapal perang, ekornya terus bergoyang, ruang di sana terus menghilang, matanya penuh dengan kesombongan, merendahkan, dan menatap menara bintang dengan dingin. Klan Kunpeng, Luo Feng diam-diam terkejut, untungnya, masih dalam bentuk kun. Klan Kunpeng adalah cabang dari klan binatang suci, jumlahnya sangat sedikit, hanya sekitar 50 dari mereka yang bertahan sejauh ini. Jumlah kelompok etnis yang sangat kecil ini seringkali sangat kuat. Misalnya, hanya ada 7 orang kuat di klan naga, tetapi setiap naga adalah yang terkuat dari peringkat yang sama. Raja naga dari Dewa Binatang adalah orang kuat pertama di benua asal. Ekspresi Luo Feng tiba-tiba menjadi serius, dan dengan gerakan membunuh Wu Yui, dia terbang keluar dari menara bintang. Ini benar-benar kamu, pembangkit tenaga listrik klan Kupu-Kupu Waktu. Pembangkit tenaga listrik Kunpeng berkata, namaku Kuntong, serahkan sayap emas kekacauan, dan aku akan membiarkanmu pergi. Pikiran Luo Feng bergerak, dan tubuh dewa tiba-tiba menjadi lebih tinggi, mencapai 12 tahun cahaya dalam sekejap. Apakah tubuh dewa akan menjadi sangat tinggi? Apakah itu tidak mempengaruhi kekuatannya? Kuntong tertawa kecil, tetapi auranya terus meningkat, mencapai tingkat yang luar biasa dalam sekejap. Pisau bayangan darah di tangan Luo Feng menunjuk Kuntong, dan berkata dengan dingin, hari ini, kamu akan kehilangan sayap perak kekacauan. Kalau begitu lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Kuntong tiba-tiba membuka mulutnya, dan tiba-tiba kekuatan isap yang tak ada habisnya dihasilkan, dan bahkan aliran udara kacau yang mengambang sepanjang tahun di Gunung Shenzong tersedot oleh Kuntong. Luo Feng menahan isapan Kuntong dan mencibir, kamu masih belum cukup tahu tentang Chaos Golden Wing. Kuntong mempertahankan kekuatan hisapnya, dan pada saat yang sama ekornya yang besar menamparkan Luo Feng dengan keras, dan Luo Feng menghindarinya dengan berbahaya. Ekor besar mengubah sejumlah besar kotoran di gunung di bawah menjadi aliran partikel paling dasar. Luo Feng melirik ekor Kuntong dengan ketakutan yang tersisa, dan kemudian membuka sayap emas yang kacau. Pada saat yang sama, ia membuka Donghua,
3 keterampilan unik dari Sungai Timur, yang berubah menjadi pita dan terbang menuju puncak gunung. Ingin lari, Kuntong melihat bahwa hisapan memiliki sedikit efek pada Luo Feng, jadi dia berhenti mempertahankannya, dan sayap perak yang kacau terbentang dan terbang ke arah Luo Feng sebagai pita. Luo Feng melihat Kuntong yang terbang dengan ekspresi yang sangat jelek. Dikatakan sebagai orang suci yang kuat, dan masih sangat kuat. Menurut pernyataannya, ketika negara Wu dalam krisis, itu sudah menjadi orang suci, dan sejak saat itu hingga sekarang, ribuan reinkarnasi telah berlalu, dan mungkin ada menjadi nama lain Sein tidak terlalu menakutkan. Namun, ini adalah klan Kunpeng, jadi sangat berbeda. Kuntong terus mendekati Luo Feng, dan pada saat yang sama terus menyerang Luo Feng. Aku tidak bisa menyembunyikannya lagi. Luo Feng menggertakkan giginya, dan mencapai tingkat kehancuran ke-6, yang juga merupakan tingkat terkuat yang bisa dilakukan Luo Feng. Memanggil, ada ledakan sonik yang menakutkan di udara, dan pembangkit tenaga listrik di kedua sisi berubah menjadi pita. Luo Feng terus memandang gunung, seolah mencari sesuatu, dan terus menghitung jarak dari Kuntong. Tiba-tiba, Luo Feng melihat gua-gua lebat di lereng gunung, matanya menyala, dan dia bergegas ke dalam gua. Gua Geng Ular 94. Kuntong sedikit mengernyit dan bergegas masuk ke gua yang dimasuki Luo Feng. Apakah kamu tahu di mana ini? Suara Luo Feng datang dari kedalaman gua, dan suara itu terus bergema di dalam gua. Ini hanya Gua Geng Ular 94. Di Gunung Suci ini, bahkan bukan jadi. Selain kokoh, tidak ada ancaman. Suara Kuntong juga bergema dengan dingin di dalam gua. Tidakkah menurutmu pilih di sini sebagai kuburanmu? Inilah yang aku pilih untukmu. Luo Feng, yang sedang terbang, berhenti seketika, dan menoleh untuk membuat pola rahasia yang sangat rumit, yang merupakan pola rahasia pedang yang dipelajari Luo Feng di Menara Feng Shu. Dalam sekejap, pola hukum rahasia yang tak terhitung jumlahnya menutupi seluruh lorong, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul, menebas dengan liar ke tubuh Kuntong. Kamu pikir kamu bisa menyakitiku seperti ini? Kuntong meraung, mencoba menghindari beberapa serangan, tetapi menemukan bahwa gua itu terlalu kecil, dan dia memiliki sedikit ruang untuk bergerak. Kurasa ini tidak akan menyakitimu. Luo Feng tertawa kecil. Kuntong merasa gelisah, menoleh untuk melihat pintu masuk gua, dan melihat serangan kuat datang ke arahnya. Ledakan, serangan kuat menghantam Kuntong, menjatuhkan Kuntong ke kedalaman gua. Hampir saja, Luo Feng tersenyum ringan, menyebarkan donghua, dan terbang ke arah Kuntong. Kuntong berhasil menstabilkan tubuhnya. Melihat luka ganas di perutnya, dia meraung marah, sementara luka ganas itu perlahan pulih. Namun, sebelum lukanya sembuh, dia melihat Luo Feng terbang keluar. Sialan, Kuntong membuka mulutnya, dan serangan Divine Power yang tak ada habisnya mengalir ke Luo Feng. Tubuh Luo Feng tiba-tiba menjadi lebih kecil, dan pada saat yang sama dia menggunakan donghua untuk terus menghindar. Lanjutkan. Luo Feng berpikir dalam hati, dan tiba-tiba serangan lain dari pintu masuk gua menyerang Kuntong. Kuntong merasakan serangan yang kuat, dan hatinya tidak bisa tidak tegang, dan serangan Divine terhadap Luo Feng juga mandek. Ledakan, serangan itu mengenai pinggang Kuntong, dan Luo Feng mengangkat pedang bayangan darah pada saat ini. Kuntong, karena mundurnya serangan itu, menghantam kedalaman gua dengan sangat cepat, dengan perutnya menghadap Luo Feng, pisau bayangan darah. Tanda seru. Perut Kuntong tertusuk, dan sejumlah besar darah mengalir dari pinggang dan perutnya. Sebelum dia bisa mengaum dengan marah, serangan dari lubang datang lagi. Bajingan, masih ada pembantu, apakah kamu sekarat? Kuntong cemas, dan dia merasa takut. Luo Feng tidak menjawab, pisau bayangan darah dengan panik menyerang tubuh besar Kuntong. Serangan terus jatuh dari pintu masuk gua, tapi itu tidak bisa membantu Luo Feng untuk sementara waktu. Sial! Pembantu di belakang terus menyerangku, dan aku tidak bisa melarikan diri di 94 lubang Geng Ular ini. Di bawah serangan intensif, aku hanya bisa jatuh. Kuntong memandang Luo Feng dengan enggan, tubuh dewanya terbakar, dengan panik, dan ekspresinya sangat ganas, dengan tatapan marah di matanya. Jika itu masalahnya, mari kita mati bersama. Luo Feng terkejut, dan tanpa sadar menggunakan semua ki pemecah raja yang tersisa. Ledakan, energi kekerasan dengan liar menyapu seluruh gua, dan Luo Feng hanya punya waktu untuk menutup sayap Wu Slater sebelum terlempar ke bagian terdalam gua oleh ledakan. Setelah waktu yang lama, akibat ledakan perlahan menghilang,
dan Morosa dan Sue Qiong bergegas masuk. Pemilik, mereka berdua berteriak keras. Pada saat yang sama, mereka merasakan posisi Luo Feng melalui jiwa mereka, dan melepaskan sejumlah besar prajurit. Segera, Gua 94 geng ular dipenuhi dengan prajurit binatang buas dunia. Di kedalaman gua, Luo Feng mendorong tumpukan tanah dan batu yang menekannya. 28% dari kekuatan suci dikonsumsi, dan sisa ki pemecah raja juga habis. Jika bukan karena fakta bahwa tubuh suci saya dapat menyimpan banyak kekuatan suci dan armor perampokan adalah Raja Surgawi, harta pertahanan tingkat, saya tidak bisa mengatakan bahwa tubuh ilahi saya akan hilang. Luo Feng memandang gua dengan ketakutan yang tersisa dan tersenyum pahit, meskipun Kuntong tidak dapat menghindari serangan bersama Irina di sini, penghancuran dirinya di gua ini sangat kuat. Karena penghancuran diri di 94 lubang geng ular ini, kekuatan akan terikat dan tidak dapat dihamburkan, kekuatan terutama terkonsentrasi di kedua ujungnya, dan Luo Feng secara langsung dipengaruhi oleh salah satu kekuatan. Belum lagi Luo Feng hanya kehilangan 28%, dengan tubuh Dewa Luo Feng, 28% ini sebanding dengan sebagian besar tubuh setengah dewa yang biasa disebut orang suci. Morosa dan Snow Dome terbang. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Guru, bagaimana kabarmu? Luo Feng memandang Morosa dan Sue Qiong dan tersenyum. Tidak apa-apa, kamu meminta Wild Beast Warrior untuk mengambil semua barang yang dijatuhkan Kuntong, ayo cepat. Ini baik. Saat memanggil Menara Bintang untuk masuk, Luo Feng dengan hati-hati merasakan arah sayap perak kekacauan, lalu menentukan arah dan berubah menjadi pita dan terbang. Di sana, Luo Feng melihat sayap perak, tersenyum sedikit, dan mengambil cincin dunia. Morosa, Sue Qiong, jangan biarkan para prajurit mencari harta karun yang berserakan, cepatlah. Luo Feng berkata kepada Morosa dan Sue Qiong yang terbang, dan pada saat ini, Menara Bintang juga terbang. Pergi. Luo Feng memasuki Menara Bintang terlebih dahulu, Morosa dan Sue Qiong dengan cepat mengikuti, dan sejumlah besar tentara kembali ke ranah Morosa dan Sue Qiong. Tuan, ada prajurit lain yang memegang harta karun itu, dan mereka terbang dengan kecepatan tinggi sekarang, kata Morosa dengan hormat. Karena jika warrior dengan harta itu langsung dibawa kembali ke dunia oleh Morosa, harta itu akan langsung jatuh di tempat. Luo Feng mengangguk, Menara Bintang berubah menjadi pita, dan dia terus bergegas ke berbagai tempat untuk mengambil kembali lusinan prajurit binatang. Seseorang di sini, Luo Feng mengerutkan kening diam-diam, banyak orang telah datang, dan beberapa telah masuk. Dan ketika Luo Feng memikirkannya, sebuah istana terbang. Tidak bagus, Luo Feng diam-diam berteriak, dan kemudian dia punya ide, dan meraung dengan suara serak, di istana di depan, kamu tidak menemukan apapun dan aku tidak menemukan apapun. Diperkirakan orang yang baru saja berjuang melarikan diri. Aku juga tidak menemukannya. Suara ledakan tadi mungkin disebut penghancuran diri Seng. Jika dia meledakkan dirinya di sini, lawannya akan terluka parah jika dia tidak jatuh. Suara seperti Hong Zong datang dari sisi yang berlawanan. Sial, bagaimana kamu bisa melarikan diri? Diperkirakan kita akan masuk dan mengambil risiko berteleportasi. Morosa juga berkata. Teleportasi, pihak lain terdiam beberapa saat, tapi aku tidak merasakan fluktuasi. Lubang geng 94 ular ini sangat besar, mungkin dia berteleportasi jauh, kami tidak merasakan fluktuasinya. Suara Sue Qiong terdengar seperti musik yang manis. Mungkin itu, pihak lain masuk lebih dalam ke gua untuk menemukannya. Luo Feng tersenyum dan melihat istana yang terbang ke kedalaman, dan kemudian terbang keluar. Dia tidak berani bertindak enteng ketika dia mendengar bahwa kita memiliki 3 suara. Kata Morosa sambil tersenyum. Begitulah cara saya melewatinya. Sue Qiong juga tertawa. Setelah itu, Luo Feng juga berpura-pura mencari harta karun yang berserakan dan, mungkin lawan yang terluka parah, dan kemudian berpura-pura tidak menemukan apapun dan pergi, dengan penyesalan. Di ruang kontrol utama Menara Bintang, Luo Feng menyatukan kedua sayap, meskipun mereka memang tertarik satu sama lain, mereka gagal untuk bergabung bersama. Luo Feng menggelengkan kepalanya dengan ringan, lalu menatap Irina dan mengangguk. Irina, kali ini, terima kasih. Suatu kehormatan bagi saya untuk bisa bermain untuk Master, kata Irina sambil tersenyum. Luo Feng sedikit mengangguk. Untuk pertempuran ini, Luo Feng telah memilih lokasi sejak awal.
Dia memilih tempat yang dekat dengan Gua Geng Ular 94 dan menunggu Kuntong, sehingga dia bisa melarikan diri ke 94 jika miliknya kekuatannya tidak sebagus lawan. Di dalam Gua 4 Geng Ular, dan kemudian tampilkan rencana selanjutnya. Luo Feng mengatur Sue Qiong untuk membawa Irina pergi lebih dulu, untuk menggunakan serangan gabungan untuk menangani pembangkit tenaga listrik di Gua Geng 94 Ular. Di lubang 94 Geng Ular, ruangnya kecil, dan musuh tidak dapat menghindari serangan Irina. Pada akhirnya, bahkan jika Kuntong tidak meledak, dia akan dipukuli sampai mati oleh serangan gabungan Irina. Tentu saja, bahkan jika Luo Feng sayangnya tewas di dalam, masih ada seseorang di belakangnya. Luo Feng sangat puas dengan rencana yang dibuat kali ini, dan segera melihat barang-barang yang diambil oleh para Beast Warrior. Kamu tidak bisa menghancurkan penghancuran diri yang begitu mengerikan. Barang-barang ini pasti sangat berharga. Luo Feng memeriksa barang-barang itu satu persatu. Besi tulang naga, emas aurora 9 warna sepanjang 34 cm, cek-cek, bagus. Luo Feng tersenyum puas, lalu melihat item berikutnya. Hei, tungku pemurnian harta karun macam apa ini? Luo Feng mengambil tungku dengan rasa ingin tahu, dan kemudian kekuatan ilahi menyerbu ke dalam tungku. Jejak kekuatan ilahi Kuntong masih ada di sana. Luo Feng tersenyum ringan, energi ilahi menyerang jejak kehidupan dengan panik, dan kemudian beri merek kehidupan Anda sendiri. Segera, sebuah pesan kuno memasuki kesadaran Luo Feng. Tungku Huo Feng benar-benar tungku pemurnian harta karun. Bahannya bagus, tapi paling-paling tungku pemurnian harta karun yang berharga. Luo Feng menggelengkan kepalanya dengan ringan, lalu melihat item berikutnya. Setelah melihat beberapa item, Luo Feng menggelengkan kepalanya, lalu melanjutkan membaca. Fungsi Ruizi adalah dapat ditambahkan saat memurnikan harta, sehingga bahannya dapat disempurnakan sesuai dengan keinginan penyuling harta. Luo Feng mengambil batu berwarna dan segera melihat Phoenix api kompor. Mungkinkah Kuntong ingin menggunakan Fire Phoenix Furnace untuk memurnikan Chaos Gold Wings dan Chaos Silver Wings, dan kemudian menambahkan Ruizi untuk menggabungkan kedua harta itu? Luo Feng memegang dagunya, lalu menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, ambil itu untuk Dewa Raja Wu Chang, lihatlah. Kapas putih salju Xinjiang tidak bisa ternoda. Luo Feng melihat sekeliling, melirik perahu makam yang tergeletak diam di sana, merenung sedikit, dan melangkah masuk. Di ruang warisan, Luo Feng dengan lembut membelai perangkat besar yang mirip dengan kapsul nutrisi, yang penuh dengan kekuatan ilahi, dan setetes darah emas melayang di dalamnya. Ini adalah pukulan backhandku, ini adalah tetesan ketiga dari darah, sungai mayat hidup, dan setetes lagi yang aku masukkan ke dalam alam semesta kecil seorang hamba dari dewa sejati yang abadi. Luo Feng menghela nafas pelan, meskipun aku mengambil tubuhnya. Saya telah kehilangan alam semesta primordial, tetapi di bawah pengaruh aturan tertinggi, saya tidak dapat mengambil kekuatan ilahi yang terakumulasi di alam semesta primordial tanpa batas. Begitu kekuatan ilahi tubuh ilahi saya habis, bahkan jika sungai mayat hidup dapat memadatkan saya dewa lagi, tidak akan cukup. Kekuatan ilahi telah melengkapi tubuh ilahi. Petik 2. Lagi pula, waktu latihannya terlalu singkat. Luo Feng menghela nafas pelan. Dalam kelompok alam semesta kecil di atas matahari, pada asal mula alam semesta kecil 923,1 miliar tahun cahaya jauhnya, sosok besar berbentuk ikan perlahan-lahan muncul. Setelah waktu yang lama, kun biru dan ungu keluar, bagian depannya berwarna biru tua, dan bagian belakangnya berwarna ungu. Terlihat sangat mulia dan langka. Sialan, kun besar itu meraung dengan marah, pembangkit tenaga waktu klan kupu-kupu terkutuk itu, yang kekuatannya jauh lebih kecil dariku, benar-benar membuatku kehilangan sayap perak kekacauan. Kedua pasang sayap itu pasti akan memungkinkanku untuk menerobos, tapi aku benar-benar gagal. Dia berteriak dengan marah. Penghinaan, enggan, biarkan dia mengaum dengan panik, dan suaranya menyebar ke seluruh alam semesta mini. Gunung salju tersembunyi. Dengan ledakan keras, beberapa roh dari pola rahasia yang baru saja memasuki gunung salju Tibet sangat ketakutan sehingga mereka segera melarikan diri. Sesosok berjubah hitam berdiri di atas pohon yang tinggi, melihat sosok di baju besi compang camping dalam asap, dan tersenyum lembut. Pendekar pedang yang patah, hampir tidak ada kesempatan bagi Luo Feng untuk berkembang di gunung suci ini. Lagi pula,
Pola rahasia hukum kekacauan yang terkandung dalam roh pola rahasia juga sangat berantakan. Luo Feng sekarang ingin menemukan pola rahasia yang dapat meningkatkan persepsinya. Roh masih sangat sedikit. Pergi dan tanyakan pada Luo Feng, mungkin dia masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Kita hampir pergi, kata pendekar pedang patah sambil melambaikan pedangnya. Hei, idiot, kamu masih peduli dengan pikiran orang lain. Xia Wang tertawa. Pendekar pedang pendek tidak menjawab, tetapi terus mengayunkan pedangnya, menyebabkan ruang gunung salju Tibet runtuh. Kali ini, klan iblis dan klan Ming menyerang klan hujan bersama-sama, tetapi Raja Binatang Buas Dunia Simu tidak bergerak. Raja Xia berbicara lagi. Fondasi klan hujan terlalu buruk. Hanya ada 2 orang yang bisa menembus alam penyesalan. Raja hujan hanya sedikit lebih kuat daripada Raja Serangga. Kemana perginya Raja Binatang Buas ini? Siapa tahu, Raja Xia juga sedikit mengernyit. Simu beruntung pada awalnya, dia memperbudak Raja Binatang secara kebetulan, dan tidak hanya membangun kembali klan hujan yang dimusnahkan, tetapi juga membawa klan hujan kembali ke jajaran klan puncak. Sayangnya, setelah hanya beberapa ribu reinkarnasi, klan hujan sekali lagi menghadapi bahaya pemusnahan. Pendekar pedang patah menggelengkan kepalanya, mengayunkan pedang patah di tangannya, dan retakan mengerikan merobek seluruh gunung salju Tibet. Hei, hati-hati, Raja Xia tersenyum tak berdaya. Pohon tempat dia berdiri jatuh ke tanah. Segera, dia menjentikkan lengan bajunya, dan benang Divine Power yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, memperbaiki gunung yang rusak dan pohon-pohon yang tumbang, dan segera mereka dalam kondisi baik. Seperti biasa. Di mana perlunya masalah seperti itu? Pendekar pedang patah menggelengkan kepalanya. Kamu adalah Raja Dewa dengan penyesalan, dan kamu dapat mempengaruhi sebagian aturan tertinggi. Raja Xia menggelengkan kepalanya dengan lembut, jika saya tidak memiliki suku, saya tidak akan mengatakan bahwa saya harus menerobos negara bagian penyesalan. Saya menyesal, saya menyesal. Pendekar pedang patah bergerak, momentum pedang tiba-tiba melonjak ke tingkat yang tidak dapat dipercaya. Dia melompat, dan pendekar pedang patah berteriak, yang saya sesali adalah kejatuhannya. Kemudian pisaunya yang patah menancap keras ke tanah. Ledakan, seluruh gunung salju Tibet menghilang dalam sekejap, dan tempat di mana gunung salju Tibet awalnya digantikan oleh lubang besar yang dalam. Di dalam debu, sesosok sosok setengah berlutut di tanah, dia mengeluarkan pisau patah yang tertancap di tanah, dan berkata dengan lembut, saya menyesal bahwa saya terlalu lemah, dan saya tidak dapat mengubah apapun. Ruang berfluktuasi sedikit, dan Xia Qing berjubah hitam muncul dari udara tipis. Dia melihat sosok dalam asap dan mengutuk dengan ketakutan yang tersisa. Gila. Pendekar pedang patah mengabaikannya, pikirannya bergerak, dan sejumlah besar tanah muncul di tanah dari udara tipis. Banyak tanaman di tanah tumbuh, dan tiba-tiba, mereka tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi. Segera, gunung salju Tibet yang persis sama seperti aslinya muncul lagi. Aku benar-benar tidak ingin menjadi kehidupan yang istimewa. Pedang patah berkata dengan lembut, dengan nada kesepian yang langka. Tebing mematikan. Sebuah pita terbang dari kejauhan, dan kemudian berhenti di tepi tebing. Pita itu adalah menara 9 lantai, yang merupakan menara bintang. Di sini lagi, Luo Feng tersenyum ringan, dan kemudian terbang langsung ke aliran udara destruktif yang tak terbatas. Setelah jatuh selama sehari, Luo Feng akhirnya mencapai dasar tebing. Mengapa kamu turun begitu cepat? Suara Wu Chang terdengar. Saya mendapatkan sayap perak kekacauan. Luo Feng tersenyum bahagia, dan pada saat yang sama, menara bintang terbang menuju Wu Chang dengan kecepatan tinggi. Sangat cepat, kata Wu Chang terkejut. Aku tidak menyangka pemilik Chaos Silver Wing datang kepadaku dan dibawa pergi oleh rancanganku. Luo Feng terbang ke Wu Chang. Nak, biarkan aku melihatnya. Wu Chang juga sangat terkejut. Luo Feng terbang keluar dan mengeluarkan sayap emas kekacauan dan sayap perak kekacauan. Wu Chang tertawa ketika dia melihat sayap perak, ini benar-benar sayap perak kekacauan. Luo Feng juga tersenyum ringan. Apakah aku membawa kotak itu untukmu? Wu Chang bertanya sambil tersenyum. Bawa. Luo Feng mengeluarkan kotak itu, menyerahkannya dan 2 pasang sayap kepada Wu Chang, dan kemudian mengerutkan kening ringan dan mengeluarkan tungku Luo Feng dan Ruizi. Dari mana kamu mendapatkan lemak Rui? Wu Chang menunjuk ke lemak Rui dan bertanya, lalu melihat ke tungku api Phoenix, ini adalah tungku untuk memurnikan harta karun.
Itu benar, Luo Feng mengangguk, dan kemudian menjelaskan secara singkat bagaimana dia mendapatkan sayap perak kekacauan, apa yang terjadi pada Ruizi dan Tungku Huo Feng, dan kemudian mengatakan tebakannya. Itu layak, tapi itu tidak sempurna. Wu Chang sedikit merenung, kuntong itu milik ras binatang suci, dan tampaknya itu adalah ide dari lelaki tua itu, Raja Dewa Mekanik dari Orc Ilahi. Balapan. Dalam hal menciptakan harta mekanik, dia dianggap sebagai master di tingkat master. Kemudian Wu Chang tersenyum ringan, itu tidak sebagus metode pencipta sayapku. Ngomong-ngomong, barang apa lagi yang tertinggal, keluarkan dan tunjukkan padaku, mungkin ada bahan lain yang bisa membantu. Luo Feng mengangguk dan mengeluarkan semua barang itu. Wu Chang menggelengkan kepalanya dan tidak menemukan bahan yang cocok. Kemudian Wu Chang mulai mencoba menggabungkan kedua sayap itu bersama-sama, sementara Luo Feng terus memahami hukum kekacauan dan jalan hidup dan mati. Tidak peduli seberapa berisik dunia luar, dasar tebing yang fatal ini sunyi. Hanya arus kehidupan yang tak berujung yang bolak-balik. Pada saat ini, di pinggiran Gunung Sengsong, 5 pria kuat yang memancarkan paksaan yang menakutkan muncul dari udara tipis, dan mereka adalah 5 Raja Dewa. Mereka melihat lapisan gunung suci, dan mata mereka penuh keganasan. Roh Kudus berkata sangat mungkin bahwa manusia Luo Feng ada di sini, kata pria kuat di paling kiri. Manusia itu dikatakan berubah penampilan, mungkin sulit ditemukan, kata pria kuat kedua di sebelah kanan. Oke, kita bisa pergi ke Raja Dewa Umat Manusia, Pendeta Tao Qin San, pemecah pedang dan Raja Dewa non-manusia lainnya yang mungkin membantu umat manusia. Jika kita menemukannya, kita bisa segera memberitahu Roh Kudus. Pria kuat di tengah berkata, maka manusia pasti akan muncul, mari kita temukan lebih banyak petunjuk. Oke, kakak, jawab 4 pria kuat lainnya. Benua asal, wilayah klan hujan, salah satu dari 9 kelompok etnis puncak, perbatasan negara menangis. Di kamp sementara, di tenda terbesar di tengah, lusinan orang kuat duduk mengelilingi meja panjang yang besar. Kerangka yang kuat memiliki api biru di matanya, dan dia tertawa keras saat ini. Klan hujan, latar belakangnya terlalu buruk, tidak layak menjadi salah satu klan puncak. Klan iblis bekerja sama dengan klan Ming kita untuk menang. Klan hujan, bukankah itu mudah? Meskipun kami adalah pasukan baru yang baru saja terbentuk, pasukan sebelumnya sangat banyak dan tak tertahankan. Klan hujan telah kehilangan begitu banyak tanah, dan tampaknya Raja Binatang Buas benar-benar tidak bisa keluar. Hahaha, pembangkit tenaga listrik yang busuk itu tertawa, tubuhnya mengeluarkan bau busuk, dan jika dia melihat lebih dekat, dia bahkan bisa menemukan belatung merayap bolak-balik di tubuhnya. Ini bukan klan iblis yang perkasa, klan yang tak terkalahkan, benua asal tidak memiliki saingan, klan binatang buas, klan suci, menurut saya, mereka semua adalah hal yang kuat dari luar dan bekerja pada saat yang sama. Itu benar, kekuatan ras iblis. Iblis tidak terkalahkan. Melihat suara pujian dari klan Ming, pusat kekuatan klan iblis di lapangan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkibar sedikit. Melihat pembangkit tenaga listrik dari klan yang merusak, mereka tidak bisa memikirkan kata-kata baru untuk dipuji, dan pembangkit tenaga iblis yang dipimpin oleh mereka menyela mereka. Oke, mari kita bicara lebih sedikit tentang pujian ini, mari kita cari cara untuk memenangkan kerajaan menangis. Pembangkit tenaga listrik ras iblis berkata, meskipun pasukan kita baru saja dibentuk, kita harus melakukan yang terbaik untuk menonjol. Pertempuran. Sebuah pembangkit tenaga listrik berbau busuk di bawah segera berkata, Raja Dewa Kerajaan Menangis telah diseret di medan perang Kerajaan Ungu oleh Raja Dewa kita, jadi kami akan mendorong maju dan menghancurkan semua aula ibadah di Kerajaan Menangis. Benar, hancurkan dulu balai-balai ibadah di berbagai tempat, sehingga kehilangan senjata nasional yang bertambah. Kami memiliki keunggulan absolut, bahkan jika mereka memiliki peningkatan senjata nasional, lalu apa? Negara menangis ini hanya senjata nasional tingkat kedua. Bahkan jika itu meningkat, tidak mungkin untuk mengalahkan kami. Cukup, seorang ahli klan hantu berkata, apakah kamu buta? Apakah hanya ada satu senjata nasional di aula pemujaan? Atau kamu sama sekali tidak peduli dengan senjata nasional kelas 4 klan hujan? Pembangkit tenaga listrik dunia bawah yang berbicara terakhir sedikit malu. Kekuatan masing-masing tingkat senjata negara berbeda-beda. Yang pertama adalah sub-body perangkat nasional. Sub-body perangkat nasional,
adalah bagian terpisah dari perangkat nasional. Masing-masing subbody memiliki kemampuan untuk mengendalikan ruang dan waktu satu pihak. Para pejuang menghasilkan peningkatan kekuatan tempur tertentu, dan peningkatan itu tergantung pada tingkat senjata nasional dan ranah pemilik senjata nasional, dan pemilik senjata nasional, dirinya atau orang lain yang telah diperbolehkan, dapat secara sewenang-wenang ditransmisikan dalam ruang dan waktu yang dikuasai oleh masing-masing anak. Senjata nasional tingkat pertama dapat diaktifkan tanpa menggunakan Raja Dewa Kerajaan, dan bahkan jika Raja Dewa terkuat memegang senjata nasional kelas 1, itu akan membagi paling banyak lusinan anak, dan ruang waktu lingkup anak sangat kecil. Senjata nasional urutan kedua adalah yang paling banyak digunakan, dan hanya dapat diaktifkan oleh Raja Dewa di lapangan. Jumlah keturunan yang terbelah bisa mencapai 2 atau 300, umumnya tidak lebih dari 500, dan ruang lingkup penguasaan dan waktu, ruang bersifat umum. Senjata nasional tingkat 3 menjadi langka. Bahkan kelompok etnis puncak hanya memiliki 3 atau 4. Seperti monster Aceh, hanya ada 3 senjata nasional tingkat 3, dan tingkat peningkatannya tidak buruk. Senjata nasional kelas 4 relatif jarang, seperti hanya ada 1 ras manusia, dan beberapa kelompok etnis puncak lainnya bahkan tidak memiliki senjata nasional kelas 4. Menurut catatan data Duandonghe dan ras manusia, benua asal memiliki senjata nasional kelas 5 sebelum reinkarnasi tanpa akhir. Kemudian, tampaknya tidak ada orang kuat yang mendapatkannya. Pada akhirnya, saya tidak tahu di mana yang kelima senjata nasional kelas pergi. Dan di bawah senjata nasional, ada juga beberapa item magis lemah yang menguasai ruang dan waktu, yang disebut kristal ruang dan waktu. Itu hanya harta karun yang akan diperebutkan oleh beberapa kekuatan kecil, dan itu tidak layak disebut. Sama seperti kekuatan gabungan dari ras iblis dan ras Ming secara aktif berencana untuk menyerang negara yang menangis juga secara aktif merespons. Hei, Raja Dewa Iblis mengambil 1 tembakan dan mengalahkan Raja Hujan dalam waktu kurang dari 2 menit. Apakah klan hujan kita benar-benar harimau kertas? Kesedihan di matanya tidak bisa disembunyikan. Raja Dewa Taoyun telah menerobos dan menjadi penyesalan. Pada saat ini, dia menghadapi Hades. Kehidupan tanaman yang berkelok-kelok dan mekar datang, memiliki bunga yang indah, dan masih di sampingnya. Dengan puluhan tentakel panjang, iblis dan dunia bawah adalah Raja Dewa yang menahan kita, tetapi mereka tidak membunuh mereka, sehingga prajurit kita berpikir kita masih memiliki harapan. Raksasa batu itu tersenyum pahit, di mana ada peluang. Dikatakan bahwa sebelum Raja Hujan meninggal, Raja Dewa Kayu Ungu pernah mengambil semua elit dan jenius dari klan hujan kita untuk berlindung. Klan Life juga berkata dengan senyum masam, apa yang kita tinggalkan telah ditinggalkan. Petik 2. Untuk klan hujanku, tidak masalah jika aku mati dalam pertempuran. Mata raksasa batu itu tiba-tiba menjadi sengit, semua pasukan negara menangis telah berkumpul, hanya di perbatasan ini, atau memblokir mereka dan mencegah mereka dari melangkah ke Mai Wiping. Negara ini setengah langkah, atau semua terbunuh. Klan Life memandang kubu sekutu ras iblis dan ras Ming di kejauhan, dan matanya tajam. Lagi pula, aku sudah hidup cukup lama, jadi mengapa mengorbankan hidupku demi ras? Aku lebih suka mati dalam pertempuran daripada tidak sama sekali. Permudah orang-orang ini. 2 hari kemudian, pertempuran antara kekuatan gabungan ras iblis dan ras Ming dan kerajaan menangis dimulai. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya dari kedua kubu naik ke udara, dengan ekspresi gila di wajah mereka. Serangan kekuatan suci yang tak terhitung jumlahnya saling menembak, bertabrakan dengan serangan kekuatan suci yang ditembakkan oleh pihak lain, membuat suara yang menakutkan. Ledakan, 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 ledakan. Jumlah pasukan negara menangis jauh lebih sedikit daripada pihak lain, tetapi karena peningkatan senjata nasional, itu setara dengan pihak lain untuk sementara waktu. Serangan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, dan tingkat energi terus meroket, membentuk medan energi yang sangat besar. Arai, perintah bijak Weeping Country, dan orang-orang kuat dari Weeping Country bergerak maju mundur, membentuk formasi kuno dan kompleks dalam sekejap. Kekuatan serangan langsung meningkat sebesar 20 hingga 30%, perlahan-lahan mengurangi ketakutan, medan energi, mendorong satu sama lain. Pada saat yang sama, klan iblis dan klan dunia bawah juga membentuk 2 formasi yang berbeda, tetapi sama-sama kuno dan kompleks. Medan energi berhenti lagi, dan meskipun serangan penuh dari yang kuat di kedua sisi,
itu tidak menguntungkan kedua belah pihak. Seng Seng dari Whipping Country melirik aula ibadah di kejauhan. Dia tahu apakah dia bisa menjaga aula ibadah atau tidak akan secara langsung menentukan arah perang. Setelah subtubuh senjata nasional di aula percandian dihancurkan, peningkatan prajurit juga akan hilang dalam sekejap, kemudian pertempuran hilang. Pada saat ini, harta istana berbentuk kastil berubah menjadi pita dan terbang ke aula pemujaan, dan sebuah kapal perang besar berhenti di depan, kastil besar berhenti, sebuah gerbang di kastil dibuka, dan hantu bernama Santo yang kuat pria itu berdiri di sana dengan senyum muram di wajahnya, dan kemudian dia melemparkan cincin dunia ke bawah, dan gerbangnya terbanting. Klik, ada suara renyah dari cincin dunia, dan sebuah benteng bulat besar memecahkan cincin dunia dan muncul di depan semua orang. Begitu benteng bulat muncul, ia menyerang kapal perang besar dengan panik. Merayu, kicau burung terdengar, dan mesin besar seperti burung terbang keluar dari kapal perang. Ketika keluar, itu berubah menjadi pita dan langsung berada di belakang benteng berbentuk bola. Beberapa moncong kecil muncul di benteng bulat, dan semua moncong bergerak di permukaan benteng bulat, mengarah ke mesin burung terbang. Gemerincing, 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 gemerincing. Serangan Divine Power seperti senapan mesin, menyerang mesin burung dengan liar. Mesin burung terbang dengan kecepatan yang sangat cepat, terus-menerus menghindari serangan intensif kekuatan suci, dan kemudian membuka mulutnya dan mengeluarkan moncong besar, terus-menerus menyerang benteng bulat dalam penerbangan. Ketika benteng bulat dan mesin burung saling menyerang dengan panik, kapal perang besar itu menabrak harta istana berbentuk kastil. Di istana kastil, ada 10 orang suci, salah satunya adalah iblis, satu adalah hantu, dan sisanya dari dunia bawah. Orang gila dari negara menangis. Pembangkit tenaga klan hantu tersenyum sedikit, dan kemudian kekuatan suci disuntikkan dengan liar ke dalam kastil, mencoba mendorong kapal perang besar itu. Dan bagian dalam kapal perang besar bahkan lebih gila saat ini. Raksasa batu dan kehidupan tanaman ada di dalamnya, dan ada 6 orang suci dengan berbagai bentuk. Pada saat ini, kekuatan gaib raksasa batu itu terbakar dengan cepat, dan kekuatan gaib itu dengan gila-gilaan dimasukkan ke dalam kapal perang. Sialan, tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dimasukkan klan hantu, dia tidak bisa menghancurkan kapal perang. Dia menyaksikan 8 klan Ming mengaku sebagai orang suci dan memerintahkan, kalian semua meluncurkan serangan bersama untuk menyerang kapal perang. Ini baik, menerima. Segera, pembangkit tenaga listrik klan hantu membuka gerbang, dan 8 pembangkit tenaga listrik dunia bawah berdiri di depan gerbang dan menyerang kapal perang dengan keras. Diblokir oleh 8 pria kuat dan istana kastil, kapal perang perlahan didorong menjauh. Pada saat ini, hantu dan iblis yang kuat di kastil telah menyelesaikan fusi, dan input kekuatan magis oleh kastil juga meningkat secara instan. Sebuah gerbang di bawah kapal perang dibuka, dan 7 sosok, termasuk kehidupan tanaman, muncul di gerbang, dan mereka juga menyerang kastil dengan panik. Hei, apakah kamu menolak? Pembangkit tenaga iblis fusi adalah tubuh klan iblis, tetapi suara yang keluar adalah suara pembangkit tenaga listrik klan hantu, dan pembangkit tenaga listrik iblis yang kesurupan juga menunjukkan wajah. Senyum suram yang sama seperti pembangkit tenaga klan hantu, biarkan mereka melihat sedikit harapan, dan kemudian hancurkan sedikit, betapa putus asanya mereka. Tubuh ilahinya juga terbakar, tetapi matanya terus melirik seorang pelayan dewa sejati yang berdiri di sampingnya. Pada saat ini, kedua mesin juga berjuang keras. Pada saat ini, ada luka besar di perut mesin burung, memperlihatkan banyak bagian mekanis. Benteng bulat ditutupi dengan luka kecil yang padat, dan banyak bagian terbuka. Di benteng bulat, banyak dewa kehampaan sejati sedikit mengernyit ketika mereka melihat mesin burung yang terus-menerus menghindar. Burung yang patah ini, saatnya untuk mematahkan sayapnya. Dewa sejati Void meraung, memasukkan banyak kekuatan suci ke perangkat di depannya. Di mesin burung, ada juga banyak dewa kehampaan sejati, dan mereka semua membakar para dewa saat ini. Meskipun kecepatan benteng bola tidak sebagus kita, pertahanannya terlalu kuat. Dewa sejati abadi dipimpin dengan mengerutkan kening, terus-menerus mengendalikan mesin burung untuk menghindari sejumlah besar serangan. Pada saat ini, raksasa batu itu melihat ke medan perang yang terik di mana-mana, dan hatinya menjadi semakin gelisah. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik ras iblis benar-benar berbeda, meskipun dia juga terbakar dengan kekuatan suci, dia berbaring di kursi,
memegang gelas di tangannya, dan gelas itu adalah anggur merah. Terus berjuang, dia dengan lembut mengocok anggur di gelas, mendengarkan suara pertempuran di kejauhan, menunjukkan kepuasan yang tidak normal. Dia memandang pelayan dewa sejati di sebelahnya, dan mengangguk ringan. Pada saat ini, aula ibadah tiba-tiba menyala dengan cahaya yang menyilaukan, dan para prajurit negara menangis tiba-tiba mendapat peningkatan yang tidak dapat dijelaskan. Ini adalah kolam sisik emas artefak nasional kelas 4. Siapa yang memotivasi kolam sisik emas? Raksasa batu itu dengan gembira melihat ke arah aula pemujaan. Ya, kolam sisik emas dimotivasi secara artifisial. Apakah itu Dewa Raja Taoyun? Ini Dewa Raja Simu. Kehidupan tanaman yang bertarung melawan 8 orang bijak dari suku Ming juga sangat gembira. Raja Dewa Kayu Ungu juga telah menembus keadaan penyesalan. Seorang bijak yang diselimuti asap tertawa, klan hujan diselamatkan, klan hujan diselamatkan. Saya akan putus asa, saya tidak berharap bahwa akan ada perubahan haluan. Nama lain, Seng, juga meneteskan air mata. Di medan perang, para prajurit negara menangis bersorak, dan pertempuran mereka langsung menang. Apa? Ras iblis sangat ketakutan sehingga gelas anggur jatuh langsung ke tanah, dan dia buru-buru berteriak kepada pelayan dewa sejati, cepat. Pelayan dewa yang sebenarnya sangat ketakutan sehingga dia melemparkan cincin dunia di tangannya dari gerbang yang terbuka. Segera, mesin berbentuk gurita pecah dari cincin dunia dan bergegas menuju aula ibadah. Di hadapan mesin 8 cakar yang tiba-tiba, pihak Whipping Country jelas sedikit tidak terduga. Apa? Seru nama Sein. Mengapa mereka masih memiliki kartu truf, dan mengapa mereka mengeluarkannya sekarang? Klan Life juga tercengang. Apakah kamu belum tahu? Lelaki kuat yang diselimuti asap meraung histeris, iblis semuanya mesum, dan hal favorit mereka adalah menyiksa orang, bajingan. Mesin 8 cakar sangat cepat, dan segera datang ke aula ibadah, dan tentakel besar menabrak aula ibadah. Bajingan, 3 dewa sejati abadi terbang keluar dari aula pemujaan, mereka bergegas menuju tentakel besar, dan kemudian meledak tanpa berpikir banyak. Namun, penghancuran diri mereka hanya menyebabkan tentakel membelok ke satu sisi dan menabrak tanah di samping, meninggalkan lubang besar yang dalam. Kemudian mesin 8 cakar langsung mengangkat keempat tentakelnya dan membantingnya ke aula ibadah. 5 dewa sejati abadi terbang keluar dari aula pemujaan, mereka meledakkan diri mereka sendiri pada saat yang sama, meniup 3 tentakel keluar dari jalan, dan tentakel lain menghantam aula pemujaan dengan sangat akurat. Cukup kokoh. Sebuah tawa terdengar dari dalam mesin 8 cakar. Kemudian dia mengangkat 5 tentakel dan menamparnya ke arah aula ibadah. Ledakan, asap langsung menutupi ruang besar di sekitar aula ibadah. Namun, yang mengejutkan adalah bahwa aula ibadah itu tidak terluka, dan mesin 8 cakar itu terlempar ratusan tahun cahaya. Semua orang melihat lebih dekat dan menemukan bahwa ada seorang raksasa berusia 9 tahun cahaya yang seperti pegunungan. Itu, klan iblis yang memanggil orang suci melihat sosok dalam asap, dan tidak bisa menahan kerutan. Bukankah itu Raja Surgawi Baijue yang dikenal sebagai salah satu orang suci terkuat klan hujan? Bukankah dia mengatakannya? Dia jatuh. Bagaimana bisa ada di sini? Kamu kalah. Baijue Tianwang dengan dingin menatap harta karun istana berbentuk kastil. Hidup, raksasa batu itu adalah yang pertama berbicara, dan setelah mendapatkan dorongan, dia mengendarai kapal perang besar untuk menabrakkan harta karun istana berbentuk kastil ke dalam retret. Di medan perang lain, serangan mesin burung menjadi semakin parah, dan semakin banyak luka di benteng melingkar. Dan di medan perang di mana tentara yang tak terhitung jumlahnya bertempur, para prajurit negara menangis telah mendorong medan energi besar ke kepala tentara koalisi, dan banyak tentara telah terpengaruh. Sialan, klan iblis di istana kastil melihat ke medan perang yang akan gagal, hatinya penuh amarah, dan dia menghantam tanah dengan kebencian. Siapa bilang kita kalah? Sebuah suara datang samar, dan kemudian ruang berfluktuasi sedikit. Seorang pria kuat iblis muncul di bawah medan energi yang besar. Dia mendorong dengan lembut, dan medan energi panik di antara para prajurit kerajaan menangis. Dan mata putus asa semakin besar. Bang! Medan energi meledak di pasukan negara menangis, dan ruang di sana langsung berubah menjadi aliran partikel paling dasar. Adapun para prajurit itu, tidak ada mayat yang tersisa. Segera, tubuh surgawinya naik dengan cepat, mencapai 120 juta tahun cahaya dalam sekejap mata.
Dengan sedikit lambaian tangannya, dia menghancurkan mesin burung besar itu menjadi berkeping-keping, dan semua orang dalam yang kuat jatuh. Aula Pemujaan. Raja Iblis tidak peduli dengan Raja Surgawi Baijue yang berdiri di depan Aula Pemujaan, dan mengulurkan tangan untuk meraih Aula Pemujaan. Raja Surgawi Baijue melihat transformasi di medan perang dengan sedikit panik. Pada saat ini, dia melihat bahwa Raja Iblis sebenarnya ingin langsung menghancurkan Aula Pemujaan. Kamu tidak bisa memikirkannya. Pada saat yang sama, suara agung terdengar pada saat yang sama, menutupi suara Baijue Tianwang, Raja Dewa Singi. Suaranya keras, dan suara yang tersisa menggulung. Mungkin pemilik suara itu tidak mengharapkan Raja Surgawi Baijue berbicara pada saat yang sama dengannya. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, Raja Dewa Singi, keluar dari wilayah klan hujan dengan pasukanmu. Dewa Raja Singi menghentikan tangannya ke arah Aula Pemujaan. Dia tersenyum sedikit, Dewa Zimu, tidakkah kamu pikir kamu bisa membuatku takut seperti ini dan memiliki kemampuan untuk muncul di depanku, bahkan jika kamu menamparmu, kehormatan untuk jatuh. Kamu benar-benar berpikir aku tidak berani, kata Raja Dewa Kayu Ungu dengan dingin. Kalau begitu kamu keluar dan berteriak melalui senjata nasional, aku khawatir kamu tidak akan berhasil. Raja Iblis menyingkirkan tangannya saat ini. Dia menyilangkan pinggangnya dan melihat ke ruang sekitarnya dengan dingin. Pada saat ini, inti dari klan hujan, ibu kota kerajaan hujan, di istana yang paling megah, ada banyak pria kuat. Salah satu pria kuat memiliki napas yang sangat kuat, tubuh dewanya adalah pohon ungu besar, dan ada mata dan dengan beberapa tanaman merambat melilit mulutnya. Dia adalah Raja Dewa Kayu Ungu. Di sampingnya ada kolam hijau dengan sisik emas bersinar dengan cahaya keemasan dari waktu ke waktu. Kolam ini adalah kolam sisik emas. Wajahnya sangat jelek saat ini, karena ketika dia menjadi penguasa kolam skala emas, dia melihat situasi klan hujan saat ini. Klan hujan telah kehilangan hampir setengah dari wilayahnya. Sekarang kekuatan gabungan ras iblis dan ras Ming dibagi menjadi 10 pasukan, dan 10 medan perang telah dibuka, dan medan perang negara menangis adalah salah satunya. Untungnya, meskipun kolam sisik emas kehilangan pemiliknya Raja Hujan yang asli, dia masih secara naluriah memberkati para prajurit klan hujan, dan Raja Dewa Kayu Ungu, melalui identitasnya sebagai pemilik kolam sisik emas, secara aktif mendesak sisik emas kolam untuk meningkatkan prajurit, yang bahkan membuat peningkatan lebih besar. Meskipun God King of the Rain Clan tidak jatuh banyak, dia sekarang menghadapi God King of the Underworld Clan, dan dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Untuk memungkinkan setiap medan perang menang, dia mengirim pentahbisan yang sangat kuat ke 10 medan perang, dan ingin menggunakan ini untuk mengubah situasi pertempuran, tetapi dia tidak menyangka bahwa salah satu dari 10 medan perang akan disembunyikan di lapangan oleh Raja Dewa. Dan orang-orang suci yang kuat ini adalah para elit dan jenius yang diminta Raja Hujan untuk dikawalnya sebelum kematiannya. Kembalilah, dia menghela nafas pelan, dan kolam skala emas tiba-tiba bersinar terang. Hanya 3 dari 10 orang suci yang kembali. Yang lain telah jatuh atau aula pemujaan telah dihancurkan. Waktu dan ruang tidak lagi terpengaruh oleh Golden Kolam Skala. Dia menghela nafas pelan, begitu aku muncul di medan perang, Raja Dewa Iblis pasti akan muncul. Bukan hanya aku tidak akan bisa menyelamatkan pertempuran, tapi aku juga akan kehilangan nyawaku. Dia melihat para elit dan jenius klan hujan di istana, dan berkata dengan lembut, ayo pergi. Dengarkan Raja Hujan, pergi berlindung dulu. Kemudian semua sosok di istana menghilang, hanya menyisakan Raja Dewa Kayu Ungu saja. Pada saat ini, di medan perang kerajaan menangis, Dewa Gagak Emas di langit perlahan-lahan jatuh ke barat, dan sinar matahari merah keemasan bersinar di medan perang ini. Raja Singi memandang Raja Surgawi Baijue, tangannya adalah aula pemujaan yang hancur berkeping-keping. Dia menyeringai, nama Raja Surgawi Baijue tidak buruk, bagaimana kalau menjadi pelayanku? Memperbudak saya, Baijue Tianwang memandang Raja Dewa Singi yang besar, tubuhnya terbakar dengan panik, dia mengulurkan jari dan menggoyangkannya ke kiri dan ke kanan, kamu tidak bisa melakukannya. Raja Singi memandang Raja Surgawi Baijue dan tidak bisa menahan senyum menghina, apakah Anda tahu mengapa tubuh ilahi saya menjadi begitu besar? Raja Surgawi Baijue tidak menjawab, tetapi menatap Raja Singi dengan mata yang sangat dingin. Karena kamu terlalu lemah, seranganmu tidak akan menyakitiku. Raja Dewa Singi memandang Raja Surgawi Baijue dengan jijik, duel antara Raja Dewa, jika tubuhku berubah menjadi 120 juta tahun cahaya, bagaimana bisa?
Tidak ada serangan yang bisa menimpaku, dan tubuh dewa terlalu besar dan telah kehilangan fleksibilitasnya. Tapi itu berbeda untuk yang lemah sepertimu, aku hanya berdiri di sini, bahkan jika kamu menyerang reinkarnasi, itu tidak akan menyakitiku, sama sekali. Sungguh, Raja Surgawi Baijue menunjukkan ekspresi bingung. Kartu truf apa yang masih kamu miliki? Raja Singyi memandang raksasa gunung Baijue Heavenly King dengan ekspresi menghina, tetapi dia mengangkat tangannya tanpa ragu-ragu, dan kemudian meraihnya dengan keras ke Baijue Heavenly King. Raja Surgawi Baijue melihat tangan yang jatuh, sudut mulutnya sedikit naik, dan tubuh dewa yang terbakar menjadi lebih kuat. Ledakan, tubuh ilahi besar Baijue Tianwang meledak, dan ruang besar di sekitarnya berubah menjadi aliran partikel paling dasar untuk pertama kalinya. Itu saja, Raja Singyi melihat telapak tangan yang terkena, di mana hanya ada luka kecil, dan kemudian tanpa sadar dia melihat ke belakang. Ya, saya melihat sebuah kapal perang besar telah datang di belakang, dan kemudian 8 sosok terbang keluar dari kapal perang, wajah mereka semua ditentukan, dan kemudian mereka meledak bersama. Ledakan, 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 ledakan. Ruang bergetar hebat, dan setelah beberapa lama, secara bertahap menjadi stabil. Raja Singyi melihat beberapa luka di tubuhnya, dan mencibir, lengan pria itu adalah mobil. Medan perang akhirnya tenang, dan Raja Singyi melihat ke arah wilayah klan Yu yang belum jatuh. Cahaya merah matahari terbenam menyinari wajahnya, dia tersenyum sedikit, dan sosok itu menghilang di tempat. Di medan perang yang sunyi, hanya angin yang bertiup, seolah menangisi kelompok etnis yang bermasalah ini. Waktu berlalu seperti air, dan sudah ribuan tahun dalam sekejap. Ada tempat di bagian dalam Gunung Sengzong yang disebut Danau Hitam. Meskipun tempat ini dinamakan Danau Hitam, namun luasnya cukup luas, diameter terpanjang bisa mencapai 168,51 juta tahun cahaya, dan diameter terpendek 71,29 juta tahun cahaya. Danau Hitam, dinamai karena airnya yang hitam, tertutup rapat dengan pulau-pulau kecil. Di salah satu pulau, Raja Xia yang berjubah hitam duduk bersila dengan mata tertutup. Dia duduk di sana, dan ruang di sekitarnya sedikit terdistorsi. Tiba-tiba, ruang yang tidak jauh berfluktuasi sedikit, dan sosok dengan baju besi compang camping muncul, itu adalah Swordbreaker. Yo, tamu langka, angin macam apa yang menerbangkan pendekar pedang nomor 1 daratan yang terkenal itu? Raja Xia yang berjubah hitam tersenyum sedikit dan membuka matanya, tetapi tubuhnya tidak bermaksud untuk berdiri. Jangan kasar, kata pedang patah, nadanya tidak berfluktuasi sama sekali. Menurutmu apa yang dilakukan bocah Luo Feng di bawah tebing kematian? Sudah sunyi selama lebih dari 1000 tahun. Pendekar pedang yang patah, aku sudah memikirkan apakah ini kesabaranku atau kesabaranmu. Sepertinya aku sedikit lebih baik, Raja Xia berkata sambil tersenyum tipis. Kamu tidak peduli dengan Luo Feng. Nada pedang patah masih tidak berfluktuasi sama sekali. Raja Xia tidak tercekik oleh kata-kata ini, dia tersenyum ringan. Luo Feng adalah seorang jenius dari ras manusia saya, dan sebagai Raja Dewa dari umat manusia, saya secara alami peduli. Oh, jadi, kamu turun dan melihat Luo Feng. Nada bicara Broken Swordsman masih setenang biasanya. Itu tidak benar, jalan menuju yang kuat adalah miliknya sendiri, dan aku tidak bisa membantunya dengan mudah. Kamu benar, jika dia jatuh seperti ini, itulah yang pantas dia dapatkan. Pedang patah mengangguk sedikit. Bahkan jika hatimu gatal, kamu harus bertahan. Sudut mulut Xiao Wang sedikit terangkat. Dikatakan bahwa Luo Feng ini adalah seorang jenius dari ras manusiamu. Swordbreaker tersenyum ringan, ras manusia adalah salah satu dari 8 ras puncak, apa yang aku khawatirkan. 8 balapan puncak juga sama, perlombaan hujan akan musnah. Raja Xia menggelengkan kepalanya dengan lembut, ras hujan selalu mengandalkan Raja Binatang Buas dunia untuk mempertahankan reputasinya sebagai perlombaan puncak, tapi mengapa tidak bukankah Raja Binatang dunia ini muncul? Dikatakan bahwa ketika Raja Dewa Iblis mengambil tindakan terhadap Simu untuk kedua kalinya di klan hujan, 3 orang tua dari klan Sein menyelamatkan Simu. Kolam skala emas, sudah. Aku tidak menyangka bahwa klan suci akan benar-benar menyelamatkan Simu. Raja Xia menyeret dagunya, hanya saja 2/3 dari Raja Dewa klan hujan saat ini telah jatuh, dan hanya 1/10 wilayah yang kiri. Kekuatan untuk berbalik. Klan hujan pada dasarnya musnah,
dan klan yang bijaksana juga langsung setia kepada klan iblis. Pendekar pedang patah menggelengkan kepalanya, mereka bahkan merebut sebagian besar klan hujan ketika klan hujan dalam bahaya, dan mereka tidak mengerti alasan bahwa bibir mereka mati dan gigi mereka dingin. Orang bijak. Saya tidak bisa menyalahkan klan Zi. Bagaimanapun, kekuatan Raja Zi setara dengan Qin Zheng. Dengan bantuan senjata nasional kelas 4, hati ibu ikan, bahkan jika Raja Dewa Iblis masuk ke wilayah klan Zi, dia tidak dapat membantu Raja Kebijaksanaan. Raja Xia tersenyum lembut, karena klan kebijaksanaan memiliki kekuatan seperti itu, mengapa mereka kehilangan Raja Dewa mereka sendiri untuk klan hujan? Energi utama orang Zi dihabiskan untuk memurnikan harta dan teknologi. Meskipun ada juga orang kuat yang berspesialisasi dalam kultivasi, hanya ada 4 atau 5 Raja Dewa di alam yang dapat menerobos dan menyesal. Sekali Raja Kebijaksanaan gulung tikar, dia pasti akan menjadi klan hujan berikutnya. Pemecah pedang jelas tidak bisa melihat apa yang dilakukan klan Zi. Ngomong-ngomong, ras manusia dapat mengambil kesempatan untuk menyerang klan Ming, lalu para prajurit klan dunia bawah pasti ingin kembali untuk menyelamatkan. Mengapa kamu tidak melakukan ini? Menara Raja Hantu. Raja Xia menghela nafas pelan, tepat di perbatasan antara klan Ming dan klan manusia kita. Dengan bantuan Raja Hantu, kita pasti dapat mendukung dengan cepat. Ras iblis pandai sempoa. Swordbreaker menghela nafas pelan. Xia Wang hanya ingin berbicara, tetapi matanya tiba-tiba berubah, melihat ke arah tebing, pemecah pedang menghilang langsung di tempatnya. 2 hari yang lalu, Wu Chang terus mengendalikan kompor api Phoenix dengan kekuatan ilahi dan aliran udara kehidupan di tebing kematian. Tiba-tiba, tungku api Phoenix bergetar hebat, dan kemudian membengkak dalam sekejap, dan tiba-tiba itu sebesar menara bintang di samping. Dan Luo Feng merasakan semua ini, dewa segera berhenti berkultivasi, dia terbang ke gerbang menara bintang, gerbang itu terbuka dengan gemuruh. Dia memandang Wu Chang dari kejauhan dan bertanya, "Yang mulia, apakah ada yang salah?" Memang ada sesuatu yang tidak saya duga. Pada awal pemurnian, saya menemukan bahwa Chaos Goldwing berbeda dari ketika saya pertama kali memperbaikinya. Saya pikir sudah terlalu lama sejak saya menyempurnakan Chaos Goldwing, menyebabkan membuatku tidak bisa mengendalikan perubahan Chaos Golden Wing. Wu Chang memandangi tungku api Phoenix yang besar, dan kekuatan ilahi serta aliran kehidupan terus menembus ke dalamnya, tapi sekarang tampaknya sayap emas kekacauan memang telah berubah, tetapi saya tidak tahu apakah perubahan ini baik atau buruk. Ubah, Luo Feng merenung dengan hati-hati, karena dia mendapatkan slater Wu Yuyi. Luo Feng tidak bisa memikirkan perubahan apapun pada Wu Yuyi, jadi dia bergumam, seharusnya aku yang mendapatkan yang sebelumnya. Pada saat ini, mata terkejut Wu Chang melihat tutup kompor Phoenix api tiba-tiba terbuka, dan sepasang sayap besar yang kacau terbang keluar, dan kemudian menyebar. Sukses, kata Luo Feng terkejut saat dia melihat sayap besar itu. Sayap ini hanya sebuah bentuk, dan struktur internalnya tidak teratur. Wu Chang melihat sayap besar itu, dan ada kesedihan yang mendalam di matanya. Saya memperbaiki bentuknya dengan Ruyizi, 100 tahun yang lalu, dan di masa depan, saya telah mencoba untuk membuat struktur internal masuk akal, tapi sayangnya, aku gagal. Wu Chang menutup matanya kesakitan. Luo Feng, bulu ini tidak bisa dimurnikan lagi. Gagal. Luo Feng melihat sayap besar itu dengan penyesalan di hatinya, dan kemudian dia tersenyum lembut. Yah, bagaimanapun, membunuh Wu Yuyi hanya dapat digunakan oleh dewa sejati abadi pada level tertingginya, tidak ada gunanya dalam dirinya sendiri. Mungkin, pembantai Wu Yuyi, yang selalu bersamaku, akhirnya akan ditinggalkan olehku. Luo Feng melihat bulu besar itu dan menghela nafas pelan, harta karun pertamaku. Dengan sedikit gerakan sayap besar, ia terbang ke udara kehancuran, dan kemudian, itu benar-benar menelan udara kehancuran. Wu Chang melihat pemandangan ini dengan heran, jelas dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ada apa? Luo Feng memandang Wu Chang. Saya tidak tahu, saya memiliki reinkarnasi pemurnian harta karun yang tak ada habisnya, ini adalah pertama kalinya saya melihat hal semacam ini. Wu Chang melihat ke sayap yang sedikit mengepak, dan sebuah pemikiran luar biasa muncul, dia. Apakah itu? Penyembuhan diri, evolusi diri. Penyembuhan diri dan evolusi diri, kata Luo Feng curiga. Tanah sejati evolusi dan magnetisme kutub. Wu Chang menjadi tenang, lalu berkata,
Tanah sejati evolusi memungkinkan magnetisme kutub terus berevolusi, dan magnetisme kutub terus memberi umpan balik kepada evolution true earth dengan menyerap kekuatan ilahi dan udara kehidupan dari dunia luar. Kedua item itu sekarang telah menjadi inti dari sayap besar itu. Jadi meskipun struktur internal sayap saat ini tidak teratur, dia sudah menjadi harta yang sangat kuat. Wu Chang berhenti, tapi itu bukan harta mekanik sekarang. Paling-paling itu adalah semi-mekanis, peringkat yang sama, itu dianggap sebagai harta suci. Memanggil harta karun suci, Luo Feng mengangguk ringan, lalu menatap sayap besar yang menelan aliran udara yang merusak. Wu Chang juga bergumam, sayap ini, pertama-tama, mesin internal kacau, dan kedua, tidak mungkin mengenali tuannya. Saya harap dia bisa berubah dengan menelan udara kehancuran. Sayap besar dengan liar menelan aliran udara yang kacau. Setelah sekitar 1 hari atau lebih, sayap besar itu jatuh ke batas antara aliran udara kehidupan dan aliran udara penghancur, dan kemudian menelan aliran udara kehidupan dan aliran udara penghancur pada saat yang bersamaan. Di tebing kematian, aliran cahaya melintas, dan tiba-tiba berbalik. Sebuah pembangkit tenaga listrik yang memancarkan paksaan yang kuat ditangguhkan di atas tebing takdir, dan itu adalah salah satu dari 5 Raja Dewa yang memasuki Gunung Suci 1000 tahun yang lalu. 600 tahun yang lalu, saya melewati tebing takdir. Pada saat itu, suasana kehancuran sangat kuat, tetapi sekarang suasana kekacauan sangat jarang. Jika terjadi kesalahan, pasti ada setan. Segera, Raja Dewa mengeluarkan harta istana dan bergegas ke aliran udara kacau tak berujung di bawah. Dalam 10 menit terakhir, dia melihat sepasang sayap besar yang terus-menerus menelan aliran udara kehidupan dan kehancuran. Raja Dewa, harta karun, sangat gembira, dan segera terbang ke sayap besar. Segera ketika Raja Dewa mendekati sayap, dia mengarahkan jari jauh-jauh, dan kekuatan suci melesat keluar dari ujung jari, dan kekuatan suci menembus sayap seperti sutra, mencoba mengenali tuannya. Dan jejak divine power itu tertembus, tapi hasilnya seperti batu yang tenggelam ke laut, dan dia sama sekali tidak bisa mengenali tuannya. Raja Dewa mendengus dingin, setetes darah dibungkus dengan kekuatan suci, dan kemudian menetes ke sayap, tetapi dia masih tidak bisa mengenali tuannya. Raja Dewa sedikit mengernyit, dan mulai mengenali Tuhan menggunakan metode lain. Pada saat ini, Luo Feng sudah bersembunyi dari Dewa Raja Wu Chang. Apa yang harus saya lakukan? Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk bertanya saat dia melihat Raja Dewa di samping sayap bulu. Wu Chang juga mengerutkan kening, jangan khawatir, tidak ada yang bisa mengenali Tuan Sayap sekarang. Saya telah melihat istana ini sebelumnya, ini adalah harta klan suci, sulit bagi kita untuk menimbulkan ancaman bagi dewa, raja di istana, bahkan jika kita itu benar-benar menyebabkan dia kehilangan tubuh suci ini, dan dia yang mengandalkan teknik rahasia yang menyelamatkan jiwa untuk bangkit pasti akan memberitahu raja dewa lain dari klan suci sesegera mungkin, dan sekarang dia berada di bawah tebing kematian, tetapi dia tidak dapat menghubungi klan, tetapi kita masih punya sedikit waktu. Tapi kita juga tidak bisa menghubungi kelompok etnis. Luo Feng mengerutkan kening, mungkin Raja Xia dan Pendekar Pedang Patah akan tahu apa yang terjadi di sini. Raja Xia dan Pendekar Pedang Patah, Wu Chang bertanya-tanya, apa yang terjadi? Segera, Luo Feng menjelaskan alasan mengapa Pedang Patah dan Raja Xia melindunginya. Ternyata Raja Xia adalah Raja Dewa yang paling stabil dalam ras manusiaku. Karena dia diam-diam melindungimu, dia pasti tahu apa yang terjadi di sini, mungkin dia sudah tiba. Wu Chang tersenyum, lalu sedikit mengernyit, hanya saja, berita saya di sini mungkin tidak bisa disembunyikan dari kelompok etnis. Yang mulia, tidak peduli apa, kelompok etnis akan menemukan cara untuk menyelamatkan Anda. Pada saat ini, pemecah pisau sudah datang ke tebing kematian karena kecepatannya yang tinggi. Pertama kali dia tiba di tebing, dia juga mengeluarkan harta istana berbentuk kastil, dan kemudian bergegas ke aliran kehancuran yang tak ada habisnya. Setelah kurang dari 3 menit, Pedang Patah melihat sayap besar dan harta karun seperti istana tergantung di samping sayap. Istana Kuzao ternyata Luo Duan, kenapa klan suci yang bermartabat berada di Raja Dewa Alam Surgawi, dan telah direduksi menjadi petualangan di Gunung Chongshan Suci. Suara pendekar pedang yang rusak pelan dan keras, dan langsung menyebar di seluruh tebing mematikan. Kastil Pendekar Pedang, memandang istana berbentuk kastil dari Pendekar Pedang Patah. Wajah Luo Duan tiba-tiba menjadi jelek. Dia berpura-pura tenang, Pendekar Pedang Senior,
Aku tidak tahu kamu ada di sini, tapi aku telah kehilangan waktu yang lama, cara untuk menyambut Anda, dan saya berharap untuk menebus kesalahan. Aku tertarik dengan harta ini. Pendekar pedang patah memandangi sayap besar itu dan tersenyum lembut, cek-cek, terus-menerus menelan udara kehidupan dan udara kehancuran, itu pasti harta yang bagus. Karena senior menyukainya, maka serahkan pada senior. Luo Duan tersenyum, tetapi dia sangat tidak senang, dan tidak ada yang bisa dia lakukan, yang membuat pendekar pedang patah itu kuat, kecuali jika itu adalah 3 orang suci dari orang suci mereka, klan di sini. Jika tidak, tidak ada cara untuk mengalahkan pendekar pedang patah. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan memberikannya, kata pendekar pedang patah, dengan nada tenang. Luo Duan tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya melayang ke udara. Ketika Luo Duan berada jauh, pemecah pisau berkata, "Mengapa saya pikir Anda berada di bawah tebing yang fatal ini, ternyata untuk harta ini." Luo Feng segera terbang dan berkata dengan hormat, "Terima kasih senior Broken Swordsman atas rahmat penyelamat nyawamu. Ini hanya masalah kenyamanan, tidak dapat dikatakan untuk menyelamatkan hidup Anda. Anda memiliki pagoda itu, dan dalam aliran udara yang merusak ini, Luo Duan tidak dapat menghentikan Anda sama sekali." Kemudian pemecah pisau itu memandang Featherwing, "Tidak cocok untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama, saya pikir orang-orang kudus, 3 orang tua akan datang. Tapi sayap bulu masih tidak bisa mengenali tuannya." Luo Feng sedikit mengernyit. Pendekar pedang patah melihat sayapnya, menjentikkan lengan bajunya dengan ringan, dan sayapnya menghilang dengan sejumlah besar udara kehidupan dan udara penghancur. Lalu dia memandang Luo Feng, "Ayo pergi." Luo Feng melirik ke bawah dan mengangguk, "Oke." Segera, Swordbreaker membawa Luo Feng ke alam semesta di dalam tubuhnya, dan terbang keluar dari tebing kematian. Dia terbang keluar dan berkata dengan lembut, "Jangan bersembunyi, cepat dan pergi." Ruang sedikit berfluktuasi, dan sosok Raja Xia muncul. Faktanya, Raja Xia sudah datang. Tepat ketika dia akan turun dari tebing, suara pendekar pedang patah terdengar. Ternyata Luo Duan, kenapa orang-orang kudus yang bermartabat berada di alam surga, dan telah jatuh ke titik mengambil petualangan di Gunung Suci. Ketika dia mendengar pedang patah, Raja Xia bersembunyi, karena dia takut Raja Dewa dari ras suci akan mencurigai Luo Feng ketika dia melihatnya. Pergi, pedang patah mengambil Raja Xia dan segera terbang. Pada saat ini, ruang sedikit berfluktuasi, dan 2 sosok muncul dari udara tipis, yang sebenarnya adalah Raja Suci dan Tuhan Suci. Holy King dan Holy Master melihat ke arah Broken Swordsman dan King Xia yang terbang menjauh, dan langsung berubah menjadi Streamer dan mengejar mereka. Menyadari pengejaran Raja Suci dan leluhur suci, kecepatan pemecah pedang segera meningkat. "Raja Suci, Tuan Suci, kamu tidak takut pada Raja Naga Dewa Binatang atau Raja Dewa Iblis untuk berurusan dengan kalian berdua?" kata pemecah pedang dengan dingin, tetapi kecepatannya tidak melambat sama sekali, dan Xia King langsung diputus karena kecepatannya kurang cepat. Kustomer dibawa kabur. Pendekar pedang yang patah benar-benar mempercayai manusia. "Kamu tidak takut Raja Xia akan menghancurkan alam semestamu?" Guru suci mendengus dingin. "Untuk orang sucimu, manusia jauh lebih baik." Pendekar pedang patah mendengus dingin. "Klan suci saya tidak mengizinkan orang kuat untuk mencapai langkah itu, sehingga benua asal akan baik-baik saja." Raja Suci mencibir, "Kamu benar-benar berpikir bahwa hanya melalui reinkarnasi tanpa akhir bahwa orang kuat yang melampaui Raja Dewa dapat ditantang kepada mereka? Sayangnya, aku tidak akan pernah menyerahkan takdirku di tangan orang lain." Swordbreaker mulai membakar Divine Power untuk terbang. "Bodoh." Raja Suci mendengus dingin, membakar kekuatan sucinya. Setelah Raja Suci membakar kekuatan sucinya, dia dengan cepat menyusul pemecah pedang. Ledakan, ledakan, ledakan. Segera, cahaya pisau tak berujung menyerang Raja Suci, dan dimanapun cahaya pisau lewat, ruang itu terbelah seperti tahu. Trik mengukir cacing kecil. Raja Suci mengulurkan tangannya dan mendorong, dan semua lampu bilah langsung mandek, dan kemudian menghilang satu demi satu. Pada saat yang sama, Guru Suci juga mengejar, menghadapi pemecah pedang, semburan serangan surgawi mengalir. Pendekar pedang patah sedikit mengernyit, tangannya mengguncang pisau, dan dia melambaikan puluhan juta pisau dalam sekejap mata. Tiba-tiba, langit dipenuhi dengan cahaya pisau, dan kemudian cahaya pisau berubah menjadi lapangan, dan semua serangan Divine Power memasuki medan secara instan. Hancur sepenuhnya.
Medan itu membengkak dalam sekejap, menyelimuti Holy King dan Holy Lord, membuat mereka berdua tidak mungkin untuk terus mengejar. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.